Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku, kamu sedang diuji, tapi entah kenapa hatimu justru terasa tenang. Bukan karena kamu kuat, bukan karena kamu hebat. Subhanallah. Ada rahasia lain di balik ketenangan itu. Dan ini yang banyak orang tidak sadar. Di video ini kita akan selami bedanya sabar dan rida, serta bagaimana kita bisa melatih hati agar mampu menerima takdir dengan lapang, bukan hanya menahan rasa sakit. Jangan lewatkan akhir videonya karena di sana ada satu doa pendek yang bisa menjadi kunci untuk membuka ketenangan dalam setiap ujian hidupmu. Rahasia hati tenang. Saat ujian. Bukan sekadar sabar, tapi rida saudaraku yang dirahmati Allah. Dalam hidup kita semua melewati ujian. Entah itu kehilangan yang menyayat, kekecewaan yang berulang, atau kegagalan yang membuat hampir putus asa. Kadang kamu sudah mencoba bersabar, menenangkan diri, tapi gelisah itu tetap tinggal. Pertanyaannya, kenapa sabar yang kamu peluk belum juga menghadirkan tenang? Apakah sabar saja cukup? Lihatlah sebagian orang. Mereka juga diuji bahkan lebih berat. Tapi entah bagaimana mereka bisa tetap tenang bahkan tersenyum di tengah badai hidup. Bukan karena mereka lebih kuat darimu, tapi karena mereka telah menemukan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar sabar, yaitu rida. Rida bukan berarti tidak sakit, tapi hati yang pasrah dengan cinta, bukan dengan terpaksa. Rida itu saat kamu tidak hanya menahan diri, tapi juga berdamai dengan takdir. Saat kamu tidak lagi bertanya, kenapa aku? Ditolak. Tapi mulai berkata, jika ini dari Allah, pasti ada rahmatnya. Disitulah letak ketenangan sejati. Bukan karena masalah hilang, tapi karena hati berhenti melawan kehendak Allah dan mulai mempercayainya sepenuh jiwa. Ternyata inilah 5 hal yang membuat hatimu tenang saat ujian. Bukan karena sabar saja, karena ada cinta kepada Allah di balik ujian itu. 1. Karena ada cinta kepada Allah di balik ujian itu, saudaraku. Tidak semua rasa sakit datang karena murka Allah. Ada rasa sakit yang dititipkan justru karena cinta. Ujian yang menimpa bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangkitkan. Seperti seorang ibu yang memaksa anaknya minum obat pahit, bukan karena benci, tapi karena ingin menyelamatkan. Demikian pula Allah menguji bukan untuk menyiksa, melainkan untuk membersihkan dan mengangkat derajat. Hati yang mencintai Allah tidak akan menilai musibah dari permukaannya. Ia akan mencari makna tersembunyi di balik kejadian. Ia bertanya pada jiwanya, apa yang ingin Allah ajarkan padaku lewat ini? Karena ia tahu tidak ada satupun takdir yang turun tanpa hikmah. Bahkan kesedihan, kehilangan, atau rasa gagal sekalipun, semuanya bisa menjadi pintu kembali kepada Allah yang Maha Penyayang. Cinta kepada Allah mengubah rasa sakit menjadi ibadah. Air mata yang jatuh di sujud menjadi saksi keikhlasan. Keluh yang ditahan menjadi kekuatan batin. Diam dalam sabar menjadi bentuk tertinggi dari pengabdian. Dalam keadaan seperti itu, seseorang tidak hanya sedang diuji, ia sedang dipeluk oleh perhatian Allah yang sangat dekat. Banyak orang merintih karena beratnya beban hidup. Tapi bagi orang yang hatinya telah dipenuhi cinta kepada Allah, rintihan itu menjadi zikir. Ia sadar bahwa dalam setiap rasa sakit, Allah sedang menghapus dosa. Dalam setiap rasa sesak, Allah sedang menanamkan iman yang lebih dalam. Dan setiap kehilangan Allah sedang membuka ruang untuk kelapangan yang lebih besar. Musibah akan terasa hampa jika tak ada cinta kepada Allah. Tapi jika cinta itu sudah tumbuh, maka setiap ujian adalah undangan untuk mengenalnya lebih dalam, untuk mengingatnya lebih sering, dan untuk kembali dalam pelukannya lebih erat. Maka jangan salah paham terhadap takdir. Karena seringkali yang kita anggap musibah sebenarnya adalah bentuk perhatian yang sangat lembut. Jika hari-harimu sedang sempit, maka bukalah pintu hati. Bisa jadi itu bukan kemurkaan, melainkan panggilan. Allah sedang berkata, kembalilah kepadaku, aku merindukanmu. Kedua, karena kamu sudah menyerahkan semua kepadanya.
Tawakal sempurna, saudaraku, ada satu momen dalam hidup ketika engkau sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Semua jalan seakan buntu, semua upaya telah dicoba, dan saat itulah tawakal sejati sering lahir, bukan dari kelemahan, tetapi dari ketundukan yang paling dalam. Tawakal bukan berarti berhenti berusaha, tapi percaya bahwa hasil terbaik selalu datang dari Allah, bukan dari diri sendiri. Ketika engkau menyerahkan semua kepadanya, bukan berarti engkau menyerah kalah. Justru disitulah letak kekuatan. Engkau berhenti mengandalkan ego dan mulai bergantung hanya pada zat yang tak pernah gagal. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 12, "Dan hanya kepada Allah lah orang yang bertawakal itu bertawakal." Ini bukan sekadar penghiburan, ini prinsip langit bagi mereka yang ingin hidup tenang. Tawakal sejati mengubah cara pandang. Engkau tidak lagi terlalu takut gagal karena tahu bahwa takdir Allah lebih baik dari keberhasilan palsu. Engkau tidak lagi terlalu kecewa saat harapan tak terwujud. Karena engkau tahu Allah hanya menolak sesuatu demi menggantinya dengan yang lebih berkah. Hati yang bertawakal tidak kosong dari rencana. Ia penuh dengan harapan, tapi tetap tunduk kepada keputusan Allah. Ada ketenangan luar biasa dalam hati orang yang bertawakal. Badai boleh datang, tapi jiwanya tetap tenang. Ia tidak gelisah menanti hasil karena hatinya telah yakin, jika ini takdir dari Allah, maka tak akan meleset. Dan jika bukan untuknya, maka sebesar apapun ia mengejar pasti akan dijauhkan. Orang yang bertawakal hidup dalam kelegaan karena ia tahu ia tidak berjalan sendirian. Sungguh tawakal itu bukan pasif. Justru ia adalah bentuk tertinggi dari aktivitas rohani, karena hanya hati yang aktif berimanlah yang bisa benar-benar pasrah tanpa putus asa. Ia tetap berdoa, tetap berikhtiar, namun tidak menggantungkan hatinya pada hasil, hanya pada ridha Allah. Dan inilah bentuk penyerahan diri yang membuat langit ikut bergerak menyusun jalan keluar. Jika saat ini engkau merasa telah sampai pada batas, tenanglah. Mungkin itu bukan akhir. Mungkin itu adalah panggilan untuk bertawakal. Serahkan hatimu sepenuhnya dan biarkan Allah mengambil alih. Karena saat engkau bersandar kepadanya, engkau sedang dituntun oleh tangan yang tak pernah melepaskan. Ketiga, karena kamu tidak lagi mencintai dunia secara berlebihan. Salah satu sebab mengapa ujian terasa begitu berat adalah karena hati terlalu lekat pada dunia. Bukan dunia yang salah, tapi keterikatan kita padanya yang membuat luka jadi dalam, kehilangan jadi menyakitkan, dan kegagalan terasa mematikan. Maka ketika engkau mulai melepaskan cinta berlebihan kepada dunia, hatimu justru menjadi lebih ringan saat diuji. Ketika seseorang tidak lagi mencintai dunia secara berlebihan, ia mulai merasakan kemerdekaan rohani. Ia tetap bekerja, tetap berusaha, tetap memiliki harta, tetapi ia tidak bergantung pada itu semua. Ia tahu bahwa dunia ini hanya persinggahan, bukan rumah abadi. Maka ketika dunia mengambil sesuatu darinya, ia tidak runtuh karena hatinya tidak tinggal di sana. Para ulama dan wali Allah dahulu mengajarkan satu prinsip penting. Hiduplah sederhana agar hatimu tidak rumit. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tahu semakin banyak yang digenggam, semakin besar beban yang dipikul saat kehilangan. Kesederhanaan itu bukan soal gaya hidup, tapi tentang kebersihan jiwa dari cinta dunia yang menipu. Hati yang tidak terikat dunia justru lebih lapang menerima ketentuan Allah. Ia tidak mendikte apa yang harus terjadi. Ia tidak memaksa kehidupan sesuai keinginannya. Ia bersyukur jika diberi dan tetap tenang jika tidak. Dunia tidak bisa menggoyahkan hatinya karena pusat kebahagiaannya bukan pada apa yang dimiliki, tapi kepada siapa ia bergantung. Dalam keadaan seperti ini, ujian justru menjadi penjernih. Ia melihat musibah sebagai pengingat, bukan sebagai siksaan. Ia paham bahwa Allah sedang mencabut sesuatu yang berlebihan dari hatinya agar ruang itu bisa diisi dengan cinta yang lebih tinggi, cinta kepada Allah. Maka ia ridha bahkan bersyukur karena ia tahu ini adalah bentuk pemeliharaan dari langit. Saudaraku, bila kamu merasa semakin kuat menghadapi hidup setelah melepaskan dunia dari hatimu, ketahuilah kamu sedang disucikan dan itu tanda bahwa Allah sedang membawamu naik ke derajat yang lebih tinggi. Bukan dengan menambah harta,
tapi dengan menenangkan jiwamu dari kegilaan mencintai dunia secara berlebihan. Ketiga, karena Allah sudah menguatkan hatimu sebelum ujian itu. Datang saudaraku, tidak semua kekuatan lahir saat ujian datang. Ada kekuatan yang telah Allah tanam jauh sebelumnya dalam diam, dalam kesunyian, dalam ibadah-ibadah yang tampak sederhana tapi syarat makna. Seorang hamba bisa terlihat biasa saja di luar, namun hatinya telah ditempa secara batin oleh Allah dalam waktu yang panjang. Dan inilah rahasia mengapa ia tidak runtuh saat badai datang. Ada masa-masa di mana Allah menarik kita lebih dekat kepadanya tanpa kita sadari. Kita merasa terdorong untuk lebih rajin salat malam, lebih sering menangis dalam doa, lebih khusyuk berzikir, lebih ringan memaafkan, dan lebih rajin bermuhasabah. Mungkin saat itu kita tidak paham mengapa hati terasa begitu ingin dekat kepada Allah. Ternyata itu adalah cara Allah mempersiapkan jiwa kita untuk menghadapi sesuatu yang lebih besar. Ibarat tentara yang dilatih dalam keheningan barak sebelum medan tempur rohani, seorang hamba pun sering dikuatkan dalam sepi, dalam sujud-sujud panjang yang tak disaksikan siapa-siapa. Maka ketika ujian tiba, ia tidak panik, ia tidak kehilangan arah, ia tidak memberontak karena hatinya sudah lama belajar tunduk dan bersandar. Allah Maha Lembut dalam mendidik. Dia tidak pernah membiarkan hambanya menghadapi ujian tanpa bekal. Bahkan ketika kita tidak sadar, Allah telah menyusun rangkaian momen yang memperkuat batin kita. Mungkin lewat kehilangan kecil, doa yang belum dikabulkan, atau rasa hampa yang membuat kita mencarinya lebih dalam. Semua itu adalah proses persiapan dari langit. Dan ingatlah, ketika ujian itu akhirnya datang, kamu merasa aneh. Hatimu lebih tenang dari yang kamu duga. Kamu tidak selemah yang kamu kira. Kamu bisa sabar. Kamu tetap bisa tersenyum. Itu bukan karena kekuatanmu sendiri. Itu karena Allah telah terlebih dahulu membalut hatimu dengan kekuatan yang tak terlihat jauh sebelum badai itu datang. Maka jika hari ini kamu sedang diuji, ingatlah bahwa kamu tidak tiba-tiba dilempar ke dalam gelombang. Bisa jadi kamu adalah jiwa yang sudah lama dilatih Allah dalam kesunyian, dan kini kamu sedang membuktikan bahwa hatimu telah Dia kuatkan. Bersyukurlah karena ujian ini bukan kehancuran. Ini adalah panggung pengokohan imanmu. 5. Karena Allah sedang menyayangimu secara khusus, tidak semua ketenangan adalah tanda kekuatan diri. Ada ketenangan yang bukan berasal dari kemampuan, tapi dari kasih sayang Allah yang sedang membungkus jiwa seseorang secara khusus. Saat dunia di sekelilingmu tampak runtuh, namun batinmu justru terasa dilapisi damai, itu bukan hal biasa. Itu adalah pelukan rahmat dari langit. Saat ujian datang, sebagian orang merasa hancur. Namun sebagian lain, meski sedang diuji berat, justru merasa aneh. Mereka tidak kehilangan arah. Hati mereka tetap bisa bersyukur, tetap bisa berharap, tetap bisa mengucap Alhamdulillah meski air mata jatuh. Itulah tanda bahwa Allah sedang mencintai mereka dalam diam. Ia tidak menghilangkan ujian, tapi Ia hadirkan kekuatan untuk menjalaninya. Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah, tapi bersama. Itu artinya saat kamu sedang dikepung masalah, rahmat Allah tidak jauh. Bahkan bisa jadi saat itulah kasih sayangnya sedang paling dekat. Tidak terlihat oleh mata, tapi terasa dalam dada. Dan hanya orang-orang yang hatinya masih hidup yang bisa merasakan kasih sayang ini. Mereka yang sudah terbiasa mengandalkan Allah, menggantungkan harapannya kepadanya, dan melepaskan dunia dari pusat cintanya, itulah mengapa mereka tidak hancur saat kehilangan. Karena mereka tahu kehilangan dunia bukan berarti kehilangan segalanya selama Allah masih memeluk jiwanya. Cinta Allah itu tidak selalu berupa kebahagiaan instan. Terkadang cintanya datang dalam bentuk kekuatan hati, dalam bentuk ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, dalam bentuk sabar yang tidak dipaksa. Dan saat kamu merasa demikian, meskipun kamu tidak banyak berdoa, tidak banyak berkata, tidak banyak menangis, itu berarti Allah sedang menjagamu dengan caranya sendiri. Maka jangan iri dengan mereka yang terlihat bahagia di luar. Jika kamu sedang diuji, tapi hatimu tenang. Karena ketenangan di tengah kesulitan adalah tanda cinta khusus dari Allah. Itu bukan hal kecil. Itu adalah karamah rohani.
Dan bisa jadi itu lebih mulia daripada ribuan kenikmatan dunia yang terlihat indah tapi kosong dari sentuhan kasih-Nya. Saudaraku yang dirahmati Allah, sabar itu memang mulia. Tapi ketahuilah yang membuatmu tetap berdiri bukan hanya karena sabar. Ada kekuatan tak terlihat yang menopangmu. Ada cahaya lembut dari langit yang mengalir ke hatimu tanpa suara, tanpa bentuk. Itulah tanda bahwa Allah sedang bersamamu. Mungkin kamu bingung kenapa di tengah kepedihan yang berat hatimu tidak sepenuhnya runtuh? Kenapa masih ada ruang kecil dalam dada yang tetap tenang walau air mata jatuh? Itu bukan karena kamu kuat, itu karena Allah sedang mendekapmu, lebih dekat dari urat lehermu. Itulah karunia terindah. Kebersamaannya yang sunyi tapi nyata. Dan sungguh hubungan ini jangan sampai terputus. Jangan biarkan luka yang mulai sembuh membuatmu lengah lalu menjauh. Justru di saat engkau merasa sedikit lebih baik, itulah saat paling rawan hati bisa kembali lalai, kembali bergantung pada dunia. Padahal justru karena Allah lah kamu sampai di titik tenang ini. Jangan lepaskan hubungan ini, jangan tinggalkan Allah. Bahkan saat dunia mulai membaik, tetaplah berada di dekatnya. Karena kebersamaan dengannya bukan hanya untuk masa-masa sulit, tapi juga untuk merawat syukur, menjaga istiqamah, dan memelihara ketenangan hakiki. Jika hatimu sedang diuji, tapi kamu merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan, itu bukan hal biasa. Itu tanda cinta Allah. Maka tulislah di komentar, Alhamdulillah, engkau cukup bagiku ya Allah. Bagikan video ini kepada saudaramu yang sedang merasa hancur. Mungkin ini adalah sapaan dari langit untuknya. Like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar hatimu selalu dipelihara dalam jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.